Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghazi Basri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana pada jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas makalah yang telah saya buat yang berjudul Berpikir Positif sebagai Kunci Meraih Potensi Diri. Baik, langsung saja kita ke slide presentasinya. Berpikir positif sebagai kunci meraih potensi diri oleh Muhammad Al-Ghazi Basri. Di makalah ini terdapat 3 bab yang terbagi menjadi subbab-subbab di dalamnya. Yang pertama, bab pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu bab pembahasan yang isinya pokok makalah, dan yang terakhir bab penutup yang berisi kesimpulan. Kita langsung masuk ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini. Nah, pola pikir positif memiliki peran penting dalam membentuk kualitas hidup seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, pola pikir yang optimis dan mengarah pada solusi dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mental dan fisik individu. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang menerapkan pola pikir positif cenderung lebih bahagia, lebih produktif, dan mampu mengatasi tantangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana berpikir positif dapat mempengaruhi potensi diri seseorang. Lalu rumusan masalah dari makalah ini adalah saya ingin menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana berpikir positif dapat menjadi kunci untuk meraih potensi penuh diri. Dengan demikian, saya akan membahas hubungan antara pola pikir positif dan kemampuan individu untuk mengungkapkan potensi terbaik mereka. Nah, tujuan dari makalah ini sendiri, tujuan utamanya adalah untuk mendalami hubungan antara berpikir positif dan pengungkapan potensi diri, dengan memahami lebih dalam bagaimana pola pikir positif mempengaruhi pandangan diri dan kemampuan individu untuk tumbuh dan berkembang. Saya harap makalah ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca tentang pentingnya mengadopsi pola pikir yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama, definisi berpikir positif. Yang kedua, pentingnya memahami potensi diri. Lalu berpikir positif sebagai pendorong pengungkapan potensi diri. Lalu teknik dan strategi berpikir positif. Dan yang terakhir, penerapan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, definisi berpikir positif. Nah, berpikir positif ini adalah suatu sikap mental di mana individu cenderung melihat segala situasi dari sudut pandang yang optimis dan memfokuskan diri pada solusi daripada masalah. Berpikir positif melibatkan kemampuan untuk menemukan sisi baik dalam setiap situasi, bahkan saat menghadapi kesulitan atau tantangan. Dalam kontras dengan pola pikir negatif yang cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang pesimis dan terfokus pada hambatan dan kegagalan. Berpikir positif memberikan energi positif yang dapat mendorong individu untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, pentingnya memahami potensi diri. Mengenali potensi diri merupakan langkah awal yang krusial dalam perjalanan pengembangan pribadi seseorang. Ketika seseorang mengenal dan memahami kekuatan, bakat, minat, dan nilai-nilai yang dia miliki, ia dapat mengarahkan energi dan usaha mereka pada hal-hal yang sesuai dengan potensi terbaik mereka. Memahami potensi diri juga membantu seseorang untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan hidup dan mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan.
Dengan demikian, pemahaman akan potensi diri menjadi landasan yang kokoh dalam upaya pengembangan diri menuju versi terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya, berpikir positif sebagai pendorong pengungkapan potensi diri. Berpikir positif memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan potensi diri seseorang. Ketika seseorang memiliki sikap yang optimis terhadap diri sendiri, mereka cenderung lebih terbuka terhadap peluang, tantangan, dan juga terhadap pengalaman baru. Sikap positif ini membantu individu untuk mengatasi rasa takut akan kegagalan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan. Dengan memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan mereka sendiri, individu akan lebih berani untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi terpendam. Dengan demikian, berpikir positif tidak hanya menjadi pendorong untuk mencapai potensi penuh diri, namun juga membantu individu untuk menghadapi rintangan dan mengatasi batasan yang mungkin menghalangi pengungkapan potensi terbaik mereka. Lalu kita masuk ke teknik dan strategi berpikir positif. Ada 5 teknik dan strategi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, penerapan gratitude atau rasa syukur. Menghargai hal-hal baik dalam hidup dengan mencatat atau merenungkan hal-hal yang membuat kita bersyukur setiap hari. Yang kedua, praktik optimisme realistis, yaitu mengembangkan pandangan optimis yang realistis terhadap masa depan dengan fokus pada solusi daripada masalah. Yang ketiga, ada pemantapan diri atau self-affirmation, yang merupakan penguatan keyakinan positif tentang diri sendiri dengan mengulangi afirmasi positif setiap harinya. Lalu visualisasi positif, yaitu membayangkan keberhasilan dan pencapaian masa depan secara detail untuk meningkatkan motivasi dan keyakinan diri. Dan yang terakhir, menghindari perbandingan sosial dengan menghentikan kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain dan memfokuskan perhatian pada perkembangan diri. Selanjutnya, penerapan pada kehidupan sehari-hari. Di sini sama ada 5 poin juga. Yang pertama, praktik rasa syukur, yaitu dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang membuat kita bersyukur, baik itu kecil maupun besar. Lalu ada jaga lingkungan yang positif, yaitu dengan menghindari lingkungan atau orang-orang yang sering memunculkan energi negatif dan mencari teman-teman atau lingkungan yang mendukung pola pikir positif. Lalu kendalikan pikiran dan emosi dengan belajar untuk mengenali dan mengendalikan pikiran dan emosi negatif dengan mengubah perspektif dan fokus pada hal-hal yang dapat diatasi. Lalu latihan reguler, lakukan latihan fisik dan olahraga secara teratur karena aktivitas fisik ini dapat membantu meningkatkan suasana hati dan memperkuat pola pikir positif. Dan yang terakhir, berbagi pengalaman positif. Dengan membagikan pengalaman positif dengan orang lain dan terlibat dalam kegiatan sukarela untuk pemberian bantuan, karena hal ini dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan kepuasan hidup. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berpikir positif ini adalah kunci untuk meraih potensi penuh diri dengan mengadopsi sikap yang optimis terhadap diri sendiri dan kehidupan. Individu dapat membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dengan menerapkan pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, meraih tujuan-tujuan yang diimpikan, dan mengatasi rintangan dengan lebih baik. Oleh karena itu, mari kita terus mengembangkan pola pikir positif dalam setiap aspek kehidupan kita, karena hal itu akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan kita dengan lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.